Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah materi lanjutan dari persamaan kuadrat. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat, maka pertemuan berikut ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Mari kita cari tahu. Pertama, kita akan cari tahu tentang pengertian dari fungsi kuadrat. Jika diketahui fungsi f ditentukan oleh f yang memetakkan x terhadap x kuadrat ditambah 2x dikurang 8, itu dapat ditulis atau sama artinya dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8, atau y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Maka dapat kita nyatakan bahwa fx itu sama dengan y. Bentuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 atau y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 itu disebut fungsi f. Karena di sini adalah f, maka disebut fungsi f. Kalau di sini g juga disebut sebagai fungsi g. Kalau di sini h bisa disebut juga fungsi h, dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan jika suatu fungsi f yang ditentukan oleh pemetaan f memetakan terhadap x, memetakan x terhadap ax kuadrat plus bx plus c, maka rumus fx-nya sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Disebut fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2. Kenapa? Karena pangkat tertinggi x-nya atau variabelnya adalah 2. Kenapa a-nya tidak boleh sampai dengan 0? Karena kalau a-nya sampai dengan 0 bukan lagi disebut fungsi kuadrat tetapi fungsi linier. Di mana x-nya ini disebut dengan daerah asal atau domain, sedangkan fx-nya adalah bayangan atau hasil, sering disebut juga sebagai domain dari x. Ya, kodomain, bayangan atau hasil dari x. Di mana a-nya adalah koefisien dari x kuadrat, b-nya adalah koefisien dari x, dan c-nya adalah konstanta. Berikut adalah beberapa contoh tentang fungsi kuadrat. 1. fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Itu fungsinya adalah fungsi e, fungsi f. Yang kedua, gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x, maka fungsinya adalah fungsi g. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat ditambah 8. Ini fungsinya juga fungsi f. Yang keempat, gx sama dengan x kuadrat. Ini juga fungsi g. Dari keempat contoh ini, karena a-nya ada nilainya, a-nya tidak sama dengan 0, maka keempat contoh ini adalah merupakan contoh fungsi kuadrat. Meskipun untuk nomor 2 itu konstantanya tidak ada atau c-nya tidak ada. Untuk yang nomor 3 b-nya tidak ada. Sedangkan nomor 4 b dan c-nya tidak ada. Sekarang bagaimana kita mencari bayangan atau hasil dari fungsi kuadrat tersebut? Kita akan mempelajari sekarang berikutnya adalah menentukan hasil atau bayangan fungsi kuadrat. Hasil atau bayangan fungsi kuadrat. Contoh 1. Untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8, maka tentukan a. Nilai dari fx jika x sama dengan negatif 3. Yang kedua, yang B, bayangan dari 5 oleh f. Penyelesaian.
nilai fx jika x sama dengan negatif 3, maka fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Maka bentuknya bisa berubah menjadi x-nya kita ganti dengan negatif 3. Ya, x-nya kita ganti dengan negatif 3, maka yang bentuk seperti ini menjadi f negatif 3 sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 2 kali negatif 3 dikurang 8 sama dengan 9 dikurang 6 dikurang 8 sama dengan negatif 5. Jika x-nya sama dengan 3, maka nilai fx sama dengan negatif 5. Yang B, bayangan dari 5, maka ditulis f5. Maka fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8, itu sama dengan x yang kita ganti dengan 5, f5 sama dengan 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 dikurang 8, sama dengan 25 ditambah 10 tambah dikurang 8, sama dengan 27. Jadi bayangan dari 5 adalah 27. Contoh pertama. Contoh yang kedua, 2. Pada fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 12, tentukan nilai x jika fx sama dengan 2. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 12. Jika fx-nya sama dengan 2, maka yang fx-nya ini kita ganti dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 12. Maka menjadi x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 sama dengan 2. Jika kedua ruas itu kita tambah dengan negatif 2, maka yang ruas kanannya jadi 0, yang ruas kirinya 12 menjadi 14. Maka bentuknya akan menjadi x kuadrat ditambah 5x dikurang 14 sama dengan 0. Berikutnya, ini kalau kita faktorkan, ini bisa difaktorkan, bisa dikeluarkan sempurna atau dengan rumus, tapi ini kita pilih yang difaktorkan, maka x kuadrat ditambah 5x dikurang 14 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan menjadi x ditambah 7 dikali x dikurang 2 sama dengan 0. X tambah 7 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Maka x-nya sama negatif 7 atau x sama dengan 2. Jadi, jika fx sama dengan 2, maka terdapat dua nilai x, yaitu x sama dengan negatif 7 atau x sama dengan 2. Kita sudah dapat mengetahui cara mencari hasil atau bayangan dari suatu fungsi kuadrat. Berikutnya, bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Yang jelas, grafik fungsi kuadrat itu bentuknya adalah parabola atau garis lengkung. Bagaimana cara menggambarnya? Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkah melukis atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu x di mana y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik balik atau titik puncak suatu fungsi, yaitu x, y, di mana x-nya sama dengan negatif b per 2a dan y-nya sama dengan negatif b kuadrat dikurang 4ac per 4a. Atau nilai x bisa disubstitusikan terhadap fungsi untuk mendapatkan nilai y. Yang keempat, kita menentukan titik bantu. Titik bantu itu kita ambil dari titik potongnya, dari titik potong terhadap sumbu x, bisa sebelah kanan dan sebelah kirinya atau yang mendekati. Yang kelima, maka kita tinggal melukis grafik fungsi kuadrat itu dengan menghubungkan titik-titik yang sudah diketahui dari nomor 1 sampai nomor 4. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ini sudah kita temukan, maka kita tinggal menghubungkan saja. Contoh 1, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu x di mana y-nya sama dengan 0.
maka fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3, fx-nya kita ganti dengan y, maka y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3, kalau y-nya kita ganti 0, maka berubah menjadi persamaan kuadrat, yaitu 0 sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Bentuk yang seperti ini penyelesaiannya bisa menggunakan pemfaktoran, penggabungan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Kita pilih menggunakan pemfaktoran. Maka kalau kita faktorkan menjadi hasil pemfaktorannya adalah x min 1 dikali x plus 3 sama dengan 0. Di mana x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 3. Maka titik potongnya adalah negatif 3,0 dan 1,0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu y, x-nya sama dengan 0. Dari y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3, kalau x-nya kita ganti dengan 0, maka bentuknya akan menjadi y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3, maka y-nya sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah 0, negatif 3. Yang ketiga adalah titik balik, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Dari fungsi ini A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya negatif 3. Maka X-nya adalah negatif B per 2A. Negatif 2 per 2 kali 1 sama dengan negatif 1. Sedangkan Y-nya, nilai negatif 1 kita substitusikan terhadap fungsi. Maka didapatkan negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 dikurang 3. Y-nya sama dengan negatif 4. Maka titik baliknya adalah negatif 1, negatif 4. Titik bantunya kita ambil X sama dengan negatif 4. Maka kalau kita substitusikan ke dalam fungsi, hasilnya adalah 16 dikurang 8 dikurang 3 sama dengan 5. Y-nya negatif 5, maka titiknya adalah negatif 4,5. Titik bantu yang kedua adalah X sama dengan 2, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3, X-nya kita ganti dengan 2, maka bentuknya Y sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 3. 4 tambah 4 dikurang 3 sama dengan Y-nya sama dengan 5. Maka titiknya adalah 2,5. Setelah kita sudah menemukan dari 5 unsur ini, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, titik balik, dan titik bantu, maka kita dapat melukis grafik fungsinya. Maka gambar grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat plus 2x dikurang 3. Yang pertama kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Itu yang mendatar ini adalah sumbu X, sedangkan yang vertikal adalah sumbu Y, di mana sumbu X-nya dari tengah-tengah ini, titik 0 yang berada di tengah, ke sebelah kiri adalah negatif, sebelah kanan adalah positif untuk sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y-nya ke atasnya positif, ke bawahnya negatif. Sekarang gambar grafik fungsinya, yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X. Karena terhadap sumbu X berarti titiknya berada di sini. Yang pertama adalah negatif 3,0, berarti berada di sini, negatif 3,0 itu. Yang kedua 1,0, berarti di sini 1,0. Berikutnya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,3. 0,3 berarti di sini. Maka nanti grafiknya memotong di sini, di sumbu X berada di sini dan di sini. Sumbu Y-nya berada di sini. Berikutnya adalah titik balik. Titik baliknya adalah negatif 1, negatif 4. Negatif 1, negatif 4 berarti di sini. Kemudian titik bantunya yang pertama adalah negatif 4,5. Negatif 4,5 berarti ke atas, berarti di sini. Berikutnya adalah
2,5. Sini 2, 5-nya di atas. Maka di titiknya di sini. Karena titik-titiknya sudah ditemukan, maka tinggal kita melukis fungsinya, grafik fungsinya. Maka kalau kita tarik garis dari titik-titik ini, bentuknya seperti ini. Garis lengkung ini disebut dengan parabola. Garis melengkung disebut dengan parabola. Di fungsi kuadrat itu grafiknya berbentuk parabola. Dia membuka ke atas karena nilai A-nya positif. Nah, grafiknya seperti ini adalah grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Perhatikan sekali lagi. Jadi kita menentukan ini. Ngambil titik bantunya adalah dari titik potong terhadap sumbu x itu berarti lebih kecil 1 dan lebih besar 1, supaya lebih mudah. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua adalah gambarkan grafik fungsi untuk fx sama dengan 6 ditambah x dikurang x kuadrat. Kalau di sini C-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 1, dan A-nya sama dengan negatif 1, di mana A-nya negatif. Langkah pertama adalah kita tentukan titik potong terhadap sumbu E. Nah, titik potong terhadap sumbu E, Y-nya sama dengan 0. Dengan cara yang sama dengan yang nomor 1, maka kita dapatkan bahwa titik potongnya adalah di negatif 2,0 dan 3,0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0, dengan cara yang sama, 0-nya kita masukkan, maka didapatkan titik potongnya adalah 0,6. Kemudian yang ketiga, kita cari titik baliknya, A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 1, di sini cuma 1, dengan cara yang sama, kita masukkan ternyata X-nya adalah sama dengan 1/2. 1/2 kita substitusikan ke fungsi, maka sama dengan hasilnya adalah 6 3/4. Maka titik baliknya adalah 1/2, 6 3/4. Karena titik potong terhadap sumbu X-nya adalah negatif 2,0 dan 3,0, maka titik bantunya kita ambil yang pertama yang lebih kecil dari negatif 2. Kita ambil ya. Pertama X-nya adalah negatif 3 titik bantunya. Maka dengan cara yang sama didapatkan titik bantunya adalah negatif 3,6. Titik bantu yang kedua kita ambil yang lebih besar dari 3. Kita ambil X-nya adalah yang sama dengan 4. Maka dengan cara yang sama kita dapatkan Y-nya adalah negatif 6. Maka titiknya adalah 4, negatif 6. Kalau kita sudah menemukan semua titiknya, maka kita tinggal menggambarkan grafik fungsi dari fx sama dengan 6 ditambah x dikurang x kuadrat. Untuk menggambarnya, tetap pertama kita gambar dulu bidang kartesiusnya, di mana yang horizontal adalah sumbu X, sedangkan yang vertikal adalah sumbu Y. Dari titik tengahnya adalah 0, ke kiri negatif, ke kanan positif, ke atas positif, ke bawah negatif. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X-nya, pertama adalah negatif 2,0, berarti di sini. Yang berikutnya adalah 3,0, berarti 3,0, berarti di sini. Yang titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,6. 0,6 berarti di sini. Berikutnya adalah titik baliknya setengah koma, berarti di sini. Kemudian titik bantunya X-nya negatif 3, maka negatif 3, negatif 6, negatif 3, negatif 6, berarti di sini. Yang berikutnya adalah titik bantu berikutnya 4, negatif 6, 4, negatif 6, berarti di sini. 5 titik ini, maka kita tinggal menghubungkan
dengan sebuah garis lengkung. Maka didapatkan grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan 6 plus x dikurang x kuadrat. Karena A-nya adalah negatif, maka grafik parabolanya adalah membuka ke bawah atau puncaknya berada di atas. Jadi perbedaannya antara yang pertama dan yang kedua adalah di A. Kalau A-nya ini negatif, dia membuka ke bawah, puncaknya di atas. Kalau A-nya positif, berarti dia membuka ke atas dengan puncaknya di bawah. Contoh yang ketiga adalah gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 4 ditambah 3x dikurang x kuadrat dengan daerah asalnya adalah x lebih besar atau sama dengan 2 dan x lebih kecil atau sama dengan 5. Karena daerah asalnya atau x-nya sudah diketahui, maka kita tidak perlu mencari titik potong terhadap sumbu x, sumbu y, titik balik atau titik bantunya. Cukup kita buat tabelnya saja. Maka akan dengan mudah untuk menggrafiknya kalau kita buat tabelnya terlebih dahulu. Tabelnya bentuknya seperti ini. Ini nilai x-nya adalah dari negatif 2 sampai 5. Yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan fungsinya adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 4, yaitu negatif x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Di sini adalah nanti nilainya atau bayangannya. Yang pertama, negatif 2 min negatif min atau negatif 2 kuadrat itu hasilnya adalah negatif 4. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. Sedangkan konstantanya 4 tetap ditulis 4. Kalau kita jumlahkan sama dengan negatif 6. Begitu juga untuk 1, kalau negatif 1 jika dikuadratkan kita masukkan ke min x kuadrat ini maka sama dengan negatif 1. Kalau kita masukkan ke 3x ini sama dengan negatif 3, 4-nya tetap 0, nilainya adalah 0, 0, sini tetap 4. Kalau 1 dikuadratkan, 1, karena sini negatif maka negatif 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 kuadrat 4, karena dia negatif maka tetap negatif 4. Ini 6, ini 4. 3 negatif 9, 9, 4. Yang 4 negatif 16, 12. Yang 5 negatif 25, 15. Kalau kita jumlahkan, ini jumlah dari negatif 4, negatif 6 tambah 4 sama dengan 6. Negatif 1 tambah negatif 3 tambah 4 sama dengan 0. 0 tambah 0 tambah 4, 4. Negatif 1 tambah 3 tambah 4 sama dengan 6. Negatif 4 tambah 6 tambah 4 sama dengan 6. Negatif 9 tambah 9 tambah 4 sama dengan 4. Negatif 16 tambah 12 tambah 4 sama dengan 0. Negatif 25 tambah 25 tambah 4 sama dengan negatif 6. Maka titik pasang urutannya atau titik-titik potongnya adalah 2, negatif 2, negatif 6, negatif 1, 0, 0,4, 1,6, 2,6, 3,4, 4,0, dan 5, negatif 6. Maka dari tabel ini kita sudah bisa melukiskan atau menggambarkan grafik fungsi kuadratnya. Grafiknya adalah sebagai berikut. Maka grafiknya pertama kita tetap membuat bidang kartesiusnya. Yang pertama titik koordinatnya ini x, y. Yang pertama titik koordinat negatif 2, negatif 6. Negatif 2, negatif 6 berarti di sini. Yang kedua negatif 1,0, negatif 1,0 berarti di sini. Yang ketiga 0,4, 0,4. Ini 0,4 berarti di sini. X-nya 0, Y-nya 4 berarti di sini. Berikutnya adalah 1,6. X-nya 1, Y-nya 6 berarti di sini.
Berikutnya adalah 2,6. X-nya 2, Y-nya 6. Berarti di sini. Berikutnya adalah 3,4. X-nya 3, Y-nya 4. Berarti di sini. Berikutnya adalah 4,0. 4,0 berarti di sini. Nih, X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini. Titik terakhir adalah 5, negatif 6. 5, negatif 6 berarti di sini. Karena titik-titiknya sudah terpenuhi, sudah diketahui semua, maka kita tinggal menghubungkan dengan sebuah garis lengkung. Garis lengkung yang seperti ini adalah merupakan grafik fungsi dari fx sama dengan 4 ditambah 3x dikurang x kuadrat. Kenapa dia membuka ke bawah? Karena A-nya negatif dan puncaknya berada di atas. Demikian cara mengambil grafik apabila daerah asalnya atau domainnya diketahui, yaitu dengan cara dengan mencari tabelnya dulu. Demikian pembelajaran kali ini tentang fungsi kuadrat, yaitu bagaimana kita menentukan bayangan atau nilainya, dan selanjutnya adalah menggambar fungsi kuadratnya. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari fungsi kuadrat lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.